Renungan Prapaskah hari ke-9, Jumat sesudah Rabu Abu, 14 Maret 2025. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, pernyataan Yesus ini menandai sebuah titik balik dalam pelayanannya. Bila sebelumnya ia mengajar dan mengadakan mukjizat, sekarang ia menyingkapkan jantung hati dari misinya, yakni pengorbanan. Anak manusia, kata Yesus, harus menanggung banyak penderitaan. Kata harus dalam bahasa Yunani, dei, menunjukkan bahwa penderitaan Yesus tidak bersifat opsional. Boleh iya, boleh tidak. Penderitaan Yesus adalah suatu keharusan ilahi. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu menempuh jalan yang telah ditetapkan oleh Bapa baginya. Penderitaan Yesus menggenapi nubuatan, termasuk Yesaya 51 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Nubuatan tentang hamba Yahweh yang menderita karena menanggung dosa-dosa umatnya. Mazmur 22 ayat 2 sampai 19. Jeritan orang yang ditinggalkan Allah digaungkan oleh Yesus di kayu salib. Penolakan yang dilakukan oleh para pemimpin politik dan pemuka agama Yahudi terhadap Yesus melambangkan penolakan umat manusia yang lebih luas terhadap jalan Allah. Namun, penolakan itu justru menjadi jalan bagi penebusan kita. Di seluruh kitab suci, saudara, pengorbanan memainkan peranan kunci. Dalam Perjanjian Lama, kurban-kurban menutupi dosa untuk sementara. Perhatikanlah Imamat 16 yang menjabarkan Yom Kippur atau Hari Pendamaian. Di lain pihak, Yesus anak domba Allah menjadi korban yang sempurna dan terakhir. Bukan sekadar menutupi dosa, tetapi untuk menghapusnya satu kali untuk selama-lamanya. Ingatlah Yohanes 1 ayat 29 dan Ibrani 10 ayat 10. Kematian Yesus adalah suatu tindakan kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sabda Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat 13. Akulah gembala yang baik, sabda Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 11 ayat 11. Lebih jauh, tindakan itu menggenapi rencana Allah untuk menebus umatnya. Dalam penderitaan dan kematiannya, Yesus menggantikan kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. 2 Korintus 5 ayat 21. Salib, yakni penderitaan dan kematian Yesus,
bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Yesus menubuatkan bukan hanya kematiannya, tetapi juga kebangkitannya. Penderitaan Yesus menunjukkan solidaritas atau kesetiakawanan Allah dengan penderitaan manusia. Kematian Yesus membayar harga tebusan atas dosa-dosa kita. Kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa salib, sesungguhnya kita tidak dapat memahami kedalaman kasih Allah. Kasih yang memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita. Kebangkitan Yesus, saudara, membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kematian. Kebangkitan Yesus menjamin hidup yang baru, hidup yang penuh makna, hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ingatlah Roma 6 ayat 9 dan 10. Patutlah kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus menolong kita dalam memahami kasih dan keadilan Allah. Patutlah kita merenungkan, apakah kita menyadari betapa besar dan beratnya dosa-dosa kita? Apakah kita menyadari dan menghargai kebebasan atau kemerdekaan yang ditawarkan oleh Allah berdasarkan pengorbanan Yesus? Lantas, bagaimana kita dapat hidup sebagai suatu tanggapan atas pengorbanan Kristus yang tiada tara itu? Saudara, Yesus tahu penderitaan yang akan dihadapi, tetapi dengan rela Ia berjalan menuju salib. Ia melakukan itu demi saudara dan saya. Pengorbanannya bukan sekedar peristiwa historis atau bersejarah. Pengorbanannya adalah kenyataan masa kini yang berkuasa membentuk kembali kehidupan kita. Terpujilah Allah.